Benarkah kita sholat tidak perlu membaca niat? Seperti di salah satu ustadz di YouTube. Allahu Akbar. Tak diucapkannya niat di mulut. Sah. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat di qalbu. Qalbu artinya hati. Kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini, bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita was. Jangan sampai was-was. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib atau salat isya? Was-was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasar, ta'arat, ta'yin. Salat apa nih? Salat zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi imam? Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan. Illa kecuali lidaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Jangan kelahi gara-gara ini. NU pakai usolli fardhu. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Kelahi antara usolli dengan tak usolli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang tubuh kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang. Ustaz, titik 5. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat saja dan semoga anda juga diberikan kesehatan yang paling mulia. Bagaimana melafazkan niat ketika sholat? Apakah lafaz Arab yang beriringan lafaz dalam hati yang kita baca bahasa Indonesia? Mohon penjelasannya Ustaz. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbiri. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, di hatinya langsung dilafadzkan dalam hati. Ya, jadi Allahu Akbar, hati langsung menunjukkan. Misal, saya tadi salat Jumat, Allahu Akbar. Saya niat salat Jumat ya Allah 2 rakaat, imam karena Allah Ta'ala. Ya. Boleh kalau orang Arab mengatakan, ya salaitul Jumat rakaatain imaman lillahi ta'ala. Jelas? Jadi muqtarinan bit takbir. Allahu Akbar, hati menunjuk asar, hati menunjuk maghrib, hati menunjuk isya. Jelas? Ada orang was sulit dia. Allahu Akbar susah. Allahu Akbar handphone. Allahu Akbar motor. Allahu Akbar WhatsApp. Allahu Akbar kering. Semua muncul. Konsultasi pada seorang syekh, gimana? Sulit. Kamu berlindung pada Allah dari setan. Ya setannya nggak mau. Terus demikian sampai syekhnya berijtihad mengatakan, sudah lafadzkan niatmu seperti niat haji. Haji dilafadzkan, nawaitul hajja lillah, labbaika Allahumma hajjan. Khusus untuk kamu dalam kondisi ini, lafadzkan. Sebelum anda menunaikan salat, lafadzkan. Lafaz itu bukan niat, lafaz itu takkidun lin niyah, untuk mengusir keraguan-keraguan. Maka turunan Syafi'i namanya Syafi'iyah. Sebagian mengatakan setelah itu boleh dia dilafadzkan kalau merasa was-was untuk menguatkan niatnya. Tapi niatnya tetap di hati, karena kalimat itu bukan niat bagi yang was-was. Tapi kalau tak was-was cukup Allahu Akbar, tajamkan di hati untuk menunjukkan arahnya. Paham? Dan jangan berdebat dalam masalah itu, yang salah yang tidak sholat. Di dalam sholat ada namanya niat. Kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah. Yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sudah dibahas masalah ini. Sholat duhur misalnya, bacaan niat sholat duhur sendirian. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatim. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Tapi ini usolli fardhu dhuhri 4 rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri, aku melaksanakan fardhu duhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat, adaan, ada bukan qada, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya, muqaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut. Cuma niat tadi panjang. Mungkin kalau melintaskan niat itu akan menjadikan orang was-was kadang. Maka yang boleh difahami dalam sholat fardu yang perlu dilintaskan hanya 3. Bermaksud melakukan niat, melakukan sholat, kemudian menyebut sholatnya, ya, dan menyebut kefarduannya. Sholli fardhu dhuhri. Lintasan tak? Fardhu dhuhri. Allah. Telapak tangannya atau masalah. Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat
atau wudu seperti nawaitu. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Itu yang kita hadirkan dari awal. Kalau itu bisa, maka itu yang paling utama tanpa harus melafadzkan. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadzkan usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafaz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadzkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya kemudian mulai menghadap kiblat, lalu bertakbir, Allahu Akbar, menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat, dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat, dia tidak berniat tuh, tidak usolli, dianya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niatnya di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Jelas? Yang kedua, lafaz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafaznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhas subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang nggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari juga akan ketemu. Akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Taat itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh Gusti. Ya. Abdi badai sholat subuh 2 rakaat. Yuhunkan khusyuk ya Allah. Sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hati mengikuti. Kemudian bertakbir. Sah sholatnya. Jangan katakan itu tidak sah karena nggak pakai usolli. Itu bahasa Arabnya usolli. Kan? Fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Paham di sini?
kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak, gitu kan? Bahasa Arab kuasai, bahasa Indonesia pahami, bahasa Inggris itu kan kuasai, bahasa Jepang, bahasa Sunda, hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Die hard, hesepae. Die hard tu can pae kene. Die hard 3 tu pae. Bisa ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nggak enak, gitu kan? Itu biasanya kan banyaklah. Tapi juga tidak semua amalan, tidak semua amalan menggunakan bahasa lokal, nggak bisa. Sholatnya kalau sudah masuk takbir nggak boleh pakai bahasa selain Arab, nggak bisa. Karena itu langsung diberi petunjuk langsung dengan lafadznya, bahasa nabinya. Awas, bahasa nabinya, lihat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Bagaimana caranya? Saat dimulai dari awal sampai akhir ikuti Nabi. Di luar kasus yang terjadi pada zaman Nabi, silahkan di luar sholat boleh. Tapi dalam sholat tidak, karena semua bacaan mesti sama dengan Nabi. Jangankan Anda mengucapkan dalam bahasa yang lain, diterjemahkan pun nggak boleh. Nggak boleh, awas. Sekarang banyak yang kreatif tuh. Itu dosa tuh. Penerjemahnya, orang sholatnya macam-macamnya. Ini ada imam sholat, sampingnya penerjemah. Bayangkan. Apa Allah nggak paham dengan bacaan Anda? Yang lain bisa, kenapa cuma Anda yang nggak paham dengan bacaan itu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan, saya nggak kebayang kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia dibawa ke daerah pedalaman di Sunda, diterjemahkan sama Sunda. Allahu Akbar, Gusti Anu Agung. Betawi yang nggak bisa bahasa Indonesia, Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Kacau ibadah itu, dan itu nggak benar. Itu nggak benar. Hilangkan coret yang seperti ini. Paham seperti ini? Kesimpulan yang pertama, apakah melafadzkan niat bagian dari niat? Bukan. Melafadzkan niat itu bukan niat. Melafadzkan niat untuk menguatkan niat. Kalau tidak melafadzkan, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Kalau tidak berniat tapi melafadzkan, apakah sah sholatnya? Mustahil. Bagaimana bisa melafadzkan kalau nggak ada niatnya? Ini belum lihat sudah menyimpulkan hukum. Yang ini menyimpulkan hukum pada sesuatu yang kita tidak pahami. Di pertanyaan yang salah itu melahirkan jawaban yang seperti ini. Pertanyaannya sudah keliru, kalau orang salah nanya nggak usah dijawab. Saya ulang, apakah ketika tidak melafadzkan sah sholatnya? Sah sholatnya. Apakah kalau tidak berniat kemudian kita melafadzkan sah sholatnya? Tidak. Sah salatnya, mustahil seseorang melafadzkan kalau tidak berniat. Tuh, cerna dengan baik. Cerna dengan baik. Cerna. Jangan tersesat walaupun di jalan yang benar. Ya. Awas. Hati-hati. Hati-hati. Itu pertanyaan kurang tepat. Karena mustahil orang melafadzkan kalau nggak ada dalam hatinya. Semua yang dilafadzkan itu ada dalam hati. Akad nikah karena ada gejolak di hati keluar dalam bentuk lafadz. Ankah tukah saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya bernama si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin misalnya gelang emas sebesar 2 kilo dibayar tunai. Ya? Dijawab. Ya. Saya terima nikahnya saya terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang bersangkutan ya, atau dengan mas kawin yang tersebut dibayar ngutang misalnya. Atau bayar tunai. Itu kan di hatinya keluar dalam bentuk lafadz. Sama syahadat juga begitu. Begitu disebutkan di lisan tembusnya kan ke hati. Dari hati yang paling dalam aku menyampaikan apa yang aku rasakan. Ya, kita sampaikan cinta kita bersama di dalam lisan dan kita tuliskan dalam buku kita nikah kita yang jadi pegangan. Jadilah BPKB, buku pernikahan kita berdua. Catat. Itu luar biasa. Apa hubungan dengan niat? Cari aja. Kesimpulan 1. Kesimpulan yang kedua, apakah seorang kalau jadi imam dia tidak melafadzkan, boleh kita bermakmum di belakangnya? Boleh. Boleh kita protes? Ya, boleh aja kalau nanya, gitu kan? Boleh. Yang tidak boleh itu protes dengan cara kemudian menjelekkan atau yang lain. Kalau makmumnya di belakang imam yang melafadzkan niatnya, boleh? Oh, kenapa jadi pelan? Boleh. Imamnya melafadzkan sholli fardhu subhi rak'ataini
Istaqbilal kiblati, ya, imaman lillahi ta'ala. Anda bermakmum di belakang, boleh tidak? Boleh. Apa yang salah? Apa yang salah? Boleh, silakan. Anda beda pendapat, boleh. Tapi Anda mesti tahu yang beda pendapat dengan Anda pun punya dalil. Kita hormati dalilnya. Hormati dalilnya. Kalau Anda merasa saya nggak tentram Ustaz, belajar dulu supaya tentram. Dalam rangka belajar itu, sholatnya mungkin cari dulu di tempat lain. Dengan imam yang tidak melafadzkan. Setelah paham pelajarannya, silahkan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan makmum di belakang orang yang melafadzkan. Maksudnya kembali ke jalan yang benar dengan pemahaman yang benar. Kalau ada yang begini, dalilnya ada, tenang. Kalau yang begini dalilnya ada, tenang. Ya, zuhur imam dilafadzkan, tidak dilafadzkan, benar. Yang salah, yang tidak sholat atau sholat yang tidak berniat. Itu salah. Jelas? Kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ada 3 pendapat tentang persoalan niat yang dilafadzkan ini. Yang pertama, itu mutlak membolehkannya dalam keadaan waswas atau bukan. Ini kelompok yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, menolak secara mutlak, sampai tidak mengamalkannya karena dasar kekhawatiran kalau itu menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga, itu dalilnya juga sudah ada. Yang ketiga adalah mengambil yang pertengahan. Kalau saya pribadi, saya condong yang ketiga ini. Tapi saya nggak bisa paksa antum. Kalau dalam fikih itu ada muqaranatul madzahib, perbandingan antara madhab. Kemudian diambil suara yang paling kuat, rajih. Nah, prosesnya disebut dengan tarjih. Mana yang paling kuat? Kalau saya pribadi, saya melihat ini yang paling kuat, bagian terakhir ini. Jadi, pertama, kembalikan dulu ke awal, ke dasar, tanpa harus melafadzkan. Jadi begitu kemudian antum amalkan. Nah, kalau ada perasaan kurang nyaman, rumuskan, praktek rumusan Qur'annya dipakai. Rasakan akan meninggal. Kemudian ta'awudz, baca 3 surah yang terakhir. Mu'awadzat ats-tsalaats, 3 perlindungan, surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dianjurkan, silahkan. Ya, bahkan Nabi katakan, bahkan Quran langsung ayatnya. Ya, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan. Kalau ada was-was, awas. Fa imma yanzaghannaka minhum naz'un, kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita was-was susah, fasta'iz billah, berlindung kepada Allah. Bisa dengan ta'awudz, bisa dengan membaca surat perlindungan, bisa. Ya, silahkan. Antum misalnya baca ayat kursi boleh enggak? Kalau bagian dari perlindungan boleh minta. Mohon. Antum enggak bisa berdiri sambil duduk baca ayat kursi, ya. Belum juga kuat, lempar sekalian dengan kursinya, ya kan? Terus dan seterusnya. Kuatkan maksimal, rasakan akan wafat, ya. Nah, kalau kemudian nggak susah, nggak bisa ini itu harus diucapkan misalnya untuk menguatkan niat, maka silahkan ini ada pendapatnya untuk diamalkan. Ini yang saya kira termasuk pembahasan yang kita bisa utarakan. Kalau sudah begini, nggak usah dibahas lagi. Apalagi yang paling tidak menyenangkan adalah yang nggak ikut kajian pun ikut bahas di komen-komen, terus berselisih lagi. Wah, ini bukan bermanhaj salafus saleh. Oh, ini manhajnya rusak. Ini menyimpang. Ini ketentuan begini. Sudahlah, akhi, mau sampai kapan begitu? Sudah, kita perbaiki diri saja dengan baik. Jangan sampai dapat pahala tapi dihilangkan lagi. Kasihan. Bahkan yang paling berbahaya itu sudah punya pahala, pahalanya hilang, dosa orang diambil juga. Itu muflis, ada hadisnya. Kalau saya sih tidak ada masalah. Kalau ada yang kurang tepat, saya kan pribadi yang sangat terbuka. Sampaikan aja langsung, saya perbaiki kalau memang itu keliru. Kalau dia bikin status mah nggak ada ujungnya. Kalau pengen diskusi, silahkan datang. Kalau cuma kesalahan disampaikan di jamaah Anda, tapi Anda nggak pengen diskusi, ya susah kalau begitu. Ustadz itu menyimpang, jangan diikuti, begini-begini. Oh, saya ajak diskusi nggak datang-datang. Gitu kan? Saya tawarkan duduk, nggak mau. Gitu kan? Semaunya apa? Saya ajak minum teh, nggak mau. Saya tawarin umroh juga nggak mau. Semaunya apa? Gitu kan? Nah, itu kan susah kalau begitu. Ya sudahlah, gitu kan? Saya mah apa tuh? Ya. Ya, kita doakan saja, sudah doakan. Dan Anda jangan ikut-ikut mencela, saya jangan mencela. Kenapa Anda mencela? Nggak usah dicela, sudah nggak usah dicela. Kita saling memaafkan saja, kita maafkan. Kalau dosa kan tahu masing-masing. Gini, memaafkan itu nanti Allah akan lapangkan hati kita, nggak akan difikirkan lagi oleh kita. Jadi kalau kita sudah maafkan, ditutup oleh Allah apa yang kaitan kita dengan dia. Jadi kita tuh dilapangkan, nggak mikirin dia. Tapi sebelum dia minta maaf, maka terus akan menyelimuti perasaan dia dan terus menggulirkan dosa dalam dirinya. Jadi kalau Anda berselisih dengan orang, maafkan aja, nggak ada ruginya memaafkan orang itu. Sebelum dia minta maaf pada Anda atau bertobat kepada Allah, maka dosanya terus mengalir sampai kembali kepada Allah. Kalau Anda sudah nggak ada kaitan lagi, dia nggak ada ruginya. Nah, maka dari itu sudah, buka hati, wal afina anin nas, maafkan. Saya pun tidak akan marah, nggak apa-apa. Kalau benar kita koreksi dan jangan mau kita kemudian mempertahankan kesalahan, itu nggak bagus. Mempertahankan kesalahan sama dengan menutupi kebodohan yang memang sudah tampak. Ya, sudah mau apa lagi, capek, perbaiki dan jangan malu.
Ya Allah menyukai orang yang salah tobat dibandingkan dengan orang soleh yang terus merasa benar. Ya jelas kalimatnya.